Derita seorang istri jadi pembantu mertua di rumahnya sendiri saat suaminya tahu hal tak terduga pun terjadi. Ternyata, istrimu belum hamil juga, Mas. Mau sampai kapan seperti ini? Ucapan mertua yang disampaikannya dengan nada berbisik seketika menghentikan langkahku. Aku yang barusan pulang kerja melepaskan tanganku dari gagang pintu yang sedikit terbuka. Ucapan salam yang baru saja akan terucap itu pun kuurungkan. Walaupun belum melihat siapa yang berada di dalam, namun aku yakin sekali itu adalah ibu mertuaku. Belum rezeki, Bu. Mudah-mudahan secepatnya, jawab suamiku. Ini udah 7 tahun loh, Angga. Siti anak Budi Romblah udah hamil anak kedua. Padahal kalian nikahnya barengan, ucap sang ibu mertua. Wanita itu menyebut nama wanita yang pernah menjadi masa lalu suamiku dengan ringan. Memang benar, Mas Angga dan aku menikah tanpa berpacaran terlebih dahulu. Dia melamarku setelah ditinggal nikah oleh mantan pacarnya. Kami dijodohkan oleh salah satu teman kami saat kajian bersama. Ibu mertuaku memang pada awalnya menolak keinginan Mas Angga untuk menikahiku. Dia menginginkan calon menantu yang berasal dari daerah yang sama dengan mereka. Gadis desa yang merantau ke kota tanpa sanak saudara sudah pasti tidak termasuk dalam kriterianya. Sabar, Bu, semua ada rezekinya masing-masing. Insya Allah, aku dan Tamara akan diberi kepercayaan di waktu yang tepat, jawab lelaki itu memberi tanggapan. Ibu sudah sangat sabar loh, Mas. 7 tahun ibu menunggu kalian memberikan cucu. Tapi sampai sekarang belum ada juga. Mau sampai kapan ibu disuruh menunggu begini? Jawab ibu mertua tak sabar. Kalau cuma nungguin rahim kosong, ngapain bertahan sampai 7 tahun? Buang-buang waktu saja. Aku yang mendengar dari luar ikut menarik nafas panjang. Begitulah ibu mertuaku. Setiap kali berkunjung ke rumah untuk menjenguk anak laki-lakinya, selalu saja kata itu yang diucapkan tanpa henti. Aku mengusap butiran air bening yang kini membasahi pelupuk mata, lalu menghela nafas dalam-dalam. Mereka tak tahu aku ikut mendengar. Seolah senyum terbit dari bibirku, seolah tak tahu isi percakapan mereka dari dalam. Assalamualaikum, Mas, aku pulang. Waalaikumsalam, Dek, jawab suamiku. Dia terburu-buru keluar saat mendengar suaraku. Ada ibu. Assalamualaikum, Bu. Udah lama datangnya. Aku menyapa ibu mertua dengan ramah dan juga mencium tangannya. Sudah dari tadi, jawabnya dingin. Walaupun demikian, dia tidak menolak saat aku bergerak menyelami telapak tangannya. Mas, tumben pulang cepat. Sekarang aku beralih ke arah suamiku. Ini masih pukul 1 siang, harusnya dia masih di kantor. Berbeda denganku yang bekerja sebagai guru di sekolah. Mas Angga bekerja di kantor yang jam kerjanya sampai pukul 4 sore. Tadi ibu telepon, Dek, minta dijemput di bandara. Ya sudah, akhirnya Mas izin pulang cepat saja, jawab lelaki itu sambil tertawa. Oh, ibu katanya mau nginep sini, Dek, kata Mas Angga. Boleh kan, Dek? Tanya Mas Angga. Aku mengangguk. Walaupun ibu tak ramah denganku, dia tetap wanita yang disayangi dan dihormati oleh Mas Angga. Ngapain kamu minta izin ke Tamara segala, Gak? Sejak kapan seorang ibu harus minta izin kalau mau tidur di rumah anaknya? Kata ibu mertuaku tak terima. Dia mendelik, tak senang mendengar putranya minta izin kepadaku. Lagian ini kan rumahmu. Kamu beli rumah ini dengan tabunganmu setelah kalian menikah. Jadi Tamara tidak berhak apapun tentang rumah ini, sambung ibu mertua. Rumah yang dibeli Mas Angga dengan tabungannya setelah kami menikah. Aku tidak ingat kalau suamiku punya tabungan. Aku melirik suamiku yang kini tertawa dengan gugup. Lelaki itu mengedipkan mata, meminta pengertian dariku. Aku hanya tersenyum tipis, kamu tidak bisa memulai keributan di hadapan mertuaku. Kalau begitu, aku bereskan kamar tamu dulu ya, Mas, biar ibu bisa cepat istirahat, ujarku mengalihkan pembicaraan. Ya sudah, Mas bantuin kamu ya, Dek, jawab suamiku. Dia berdiri dari tempat duduknya dan bersiap melangkah untuk membantuku. Dia baru saja selangkah saat tangannya ditarik oleh ibu mertua. Mau kemana kamu, Mas? Duduk di sini sama ibu, jika ibu mertuaku melarangnya. Cuma beresin kamar doang. Tamara bisa sendiri kali. Kamu di sini aja, ibu masih rindu. Sudah lama kita nggak bertemu kan? Lanjut ibu mertua. Maaf, Dek, kata Mas Angga merasa tak enak padaku. Oh ya, Ra, sekalian koper ibu bawa ke kamar. Nggak usah dibongkar, nanti ibu bisa bongkar sendiri, ujarnya memberi perintah. Wanita dengan helai rambut putih yang beberapa mengintip dari balik jilbabnya itu menunjuk koper berwarna coklat yang letaknya di samping kursi tamu. Nggak usah minta Mas Angga yang bawa, kopernya pakai roda kok. Nggak berat, lagi pula kamu kan belum hamil, jadi nggak apa-apa keluar tenaga banyak. Sambungnya tetap melontarkan kalimat bernada menyebalkan itu. Mungkin saja kamu belum hamil itu karena malas gerak. Jangan-jangan kalau berdua saja kamu sering nyuruh-nyuruh Angga buat ngerjain pekerjaan rumahmu.
Iya kan? Dia menebak lagi dengan yakin. Makanya sulit hamil. Suamimu itu adalah raja. Dia sudah kerja susah payah di kantor. Gak seharusnya di rumah masih diminta ngerjain pekerjaan wanita. Apa? Suami adalah raja? Apa ibu pikir cuma Mas Angga yang kerja di kantor seharian? Aku pergi pagi, pulang siang dengan wajah lelah. Ini panas-panasan, apa namanya? Satu lagi, kopernya bawa ke kamar kalian aja. Ibu mau tidur sama anak lanang ibu yang tampan ini. Nanti kamu saja yang tidur di ruang tamu ya. Kalimat itu membuatku seketika diam bagai batu. Ibu mau tidur sama Mas Angga? Aku mengernyitkan kening tak mengerti. Suamiku bukan anak kecil lagi, dia sudah menikah. Apa maksud ibu ingin tidur dengannya? Apa dia masih menganggap putranya anak kecil yang selalu harus dikeloni? Apa masalahnya, Ra? Ibu yang melahirkannya. Wajar saja kalau ibu ingin melepas rindu. Jawab wanita itu. Kamu juga rindu sama ibu kan, Gak? Dia memeluk lengan putranya dengan sikap posesif. Angga selalu minta tidur sama ibu setiap kali pulang. Masa sudah 7 tahun nikah kamu gak paham juga? Sambung wanita itu tanpa merasa bersalah. Mas, aku menatap suamiku yang kini tampak serba salah. Sudahlah dek, mungkin ibu rindu sama mas. Kita bisa tidur sama-sama dengan ibu beberapa hari ini. Toh ibu juga orang tua kamu kan? Lelaki itu bertutur kata lembut. Terlihat sekali tak mau menyakiti hati ibunya. Aku hanya bisa menarik nafas panjang. Tidur bersama ibu, aku menggaleng cepat. Bisa-bisa aku mual duluan membayangkan sikapnya yang memperlakukan putranya seperti bayi dewasa. Aku sudah pernah melihatnya dulu. Ya sudah, terserah kamu kalau gitu. Jawabku sekenanya. Tanpa tersenyum, aku menggeret koper milik ibu yang ternyata lumayan berat. Ibu sama Mas Angga tidur di kamar tamu saja. Aku tidak bisa tidur kalau tidak di ranjangku sendiri. Ucapku dengan datar sebelum melanjutkan langkah. Bukannya aku tak menyukai ibu mertua, bukan pula aku tak mau mendekatkan diri kepadanya. Semua itu sudah pernah kulakukan di 1 tahun awal pernikahan kami. Tapi hasilnya sia-sia. Ibu selalu memberi jarak. Tamara bicaranya kasar. Tamara tak paham tata krama keluarga kita. Tamara sama sekali tidak lemah lembut. Tamara tidak bisa mengerti ibu. Masakan Tamara tidak sesuai selera keluarga kita. Itu hanyalah sedikit dari sebagian besar keluhan yang kerap ibu tunjukkan kepadaku. Beruntungnya kami tinggal dan bekerja di kota yang berbeda dengannya. Hal itu membuat hubungan kami yang tidak hangat tak terlalu terlihat. Kami tak perlu sering bertemu dan bersitegang karena perbedaan yang terlalu besar. Saat tiba di kamar tamu, aku meletakkan koper milik ibu mertuaku di sini. Aku tak mau mengalah. Tak akan kubiarkan ranjang pernikahan kami diisi oleh ibu mertua dan Mas Angga. Kalau memang dia mau ngelonin putranya, silakan di kamar tamu saja. Aku yang sejak kecil sudah ditinggal oleh kedua orang tuaku, masih tak bisa mengerti bagaimana bisa ada orang tua yang masih ingin tidur dan bersama putranya yang sudah dewasa dan sudah menikah. Dek, panggil Mas Angga dari balik pintu kamar tamu yang baru saja terbuka. Rupanya lelaki itu menyusulku ke kamar. Kamu gak bisa sedikit sabar ngadepin ibu? Dia bertanya dengan sedikit berbisik. Jarang-jarang loh ibu jengukin kita ke sini. Aku kurang sabar apa coba mas? Aku senyum dan menyebut ibu dengan ramah kok. Iya, tapi waktu bawa koper ke atas tadi kamu terlihat menggerutu. Ibu lihat loh, mas jadi gak enak sama ibu. Dikiranya kamu gak suka dia nginep di sini. Siapa bilang aku gak suka? Aku cuma aneh aja karena tiap ibu datang, ketemu mas, maunya tidur sama mas. Kamu bukan anak kecil lagi loh mas. Kamu udah punya istri, masa gak malu masih dikelonin sama ibu? Kamu cemburu sama ibu ya dek? Tanya Angga sambil tertawa kecil. Mas, anak sulung dan anak kesayangan ibu. Kamu tahu sendiri kalau mas cuma 2 bersaudara. Mas anak sulung dan anak kesayangan ibu. Kamu tahu sendiri kalau mas cuma 2 bersaudara. Wajar kalau ibu selalu ingin memanjakan mas. Aku gak cemburu ya mas, aku cuma aneh aja. Gak cuma sekali setiap kita mudik ke rumah mas pun, aku harus tidur sendiri di kamar ibu. Ibu kamu tuh aneh menurutku. Dek, Mas Angga meninggikan suaranya. Raut wajahnya mengeras, tanda tak suka. Dia paling tak senang setiap kali aku menyebut ibunya aneh. Susah mas jelasin sama kamu dek. Mama sama papa kamu sudah meninggal sejak kamu kecil. Mas bisa memaklumi kalau kamu gak ngerti ikatan antara ibu dan anak. Terlebih lagi, kita memang belum punya anak. Tapi mas tetap gak suka kamu bilang ibu seperti itu. Kata-katanya tegas. Ya sudah kalau mas anggap ibu benar. Aku juga sudah bilang terserah kan tadi. Mas boleh saja tidur sama ibu, tapi di kamar tamu, tidak di kamar kita. Untuk hal yang satu ini, aku tidak mau mengalah. Aku tidak suka jika ada orang lain masuk ke kamar kita. Itu adalah area pribadi yang menurutku tidak pantas untuk dilihat siapapun tanpa terkecuali. Oh iya mas, aku baru ingat. Tadi ibu bilang ini rumah kamu. Rumah yang mas beli pakai tabungan sendiri. Aku menatap suamiku untuk meminta penjelasan. Apa maksudnya itu? Itu dek,
Mas Angga sedikit salah tingkah. Dia menggaruk kepalanya yang tidak gatal sambil celingukan. Mas bilang apa sama ibu? Emang ibu nggak tahu kalau rumah ini aku yang beli dari sebelum kita nikah? Tanyaku minta penjelasan. Jujur saja, waktu itu ibu mertuaku bilang aku tidak berkah atas apapun di rumah ini. Aku tidak menyukainya. Ini adalah rumahku, rumah yang kubeli dari tabungan dan kerja kerasku sejak menjadi guru di salah satu SMA di kota ini. Maaf, Dik, Mas bilang ke ibu kalau rumah ini Mas yang beli dari uang Mas sendiri. Jawabnya terbata. Waktu bujangan dulu Mas bilang ke ibu selalu nabung tiap gajian. Kamu tahu sendiri gajian Mas lumayan besar. Tadinya Mas mau jujur kalau ini rumah kamu, tapi waktu pertama kali kemari, ibu langsung kagum dan memuji hasil kerja keras Mas dalam mendapatkan rumah ini. Terang Mas Angga menjelaskan. Mas gak mau ibu kecewa kalau Mas jujur sebenarnya ini rumah kamu. Kamu gak masalah kan, Dik? Lelaki itu menyentuh tanganku dan menggenggamnya dengan lembut. Dia mengangkat wajahku dan mengusap kepalaku perlahan. Kalau kamu gak ikhlas, Mas akan jelasin ke ibu. Bukan gak ikhlas, Mas. Aku gak suka ibu yang terus mengira aku menumpang. Aku kerja keras buat membangun rumah ini. Iya, Mas ngerti sayang. Tapi ibu gak lama di sini. Mas minta tolong sama kamu sabar ngadepin ibu ya. Mas Angga membujuk. Matanya yang tajam, alis mata yang melengkung menatapku dengan penuh harap. Aku tak punya pilihan lain selain mengangguk. Kelembutan dan sikap penuh kasihannya selalu saja membuatku takluk. Aku sangat mencintainya. Cukup satu alasan untukku membuat pilihan untuk mengalah. Lauknya kok nggak ada rasa lain selain pedas sih, Ra? Ibu mertuaku baru saja duduk di meja makan saat berkomentar sepedas sambal bawang dengan cabai rawit merah yang ada di atas meja. Dia bahkan belum mencicipi sambal itu. Matanya pasti melihat jelas selain sambal cabai rawit itu tersedia aneka lauk lainnya di sana. Kamu nggak bisa masak yang lain apa? Mas itu nggak bisa makan sambal begini. Dia sukanya sup-supan sama yang berkuah. Kata ibu mertua masih mengomentari masakanku. Aku memutar mataku jenuh, senyum tipisku kulempar ke arah Mas Angga. Suamiku tidak suka pedas, aku menggeleng dalam hati. Dia langsung request minta dibuatkan sambal bawang sebagai tambahan selera makan setiap harinya. Mas bosan makan sayur bening dan tempe goreng di rumah, Bu. Lauk di rumah 2 macam itu sudah paling banyak. Mas bosan makan sayur bening dan tempe goreng di rumah ibu. Lauk di rumah 2 macam itu udah paling banyak. Ucap Mas Angga kala itu bercerita padaku. Mas beruntung punya istri kayak kamu, walaupun dari desa, Dik. Meja makan terasa ramai dan bikin Mas semangat buat menghabiskan makanannya. Apalagi masakanmu tiada duanya. Itu komentar yang sering ku dengar setelah Mas Angga selesai makan. Ini serius sayurnya lalap-lalapan. Ayam sambal rica-rica, ikan bakar, tahu sama tempe mendoan doang. Ibu mertua kembali berdecak tak terima. Boros sekali kamu, Rah. Kamu gak kasihan sama suamimu yang kerja keras cari duit? Harusnya kalian itu berhemat biar bisa nabung. Masa mobil Mas gak ganti-ganti setelah menikah? Masih dengan omongan ibu mertua. Tapi aku kan juga kerja, Bu. Jawabku memberi sedikit bantahan. Gaji guru emangnya berapa, Ra? Apalagi kamu cuma guru honor kan? Harusnya sih berhenti aja biar bisa fokus urus suami. Kalau kamu menyibukkan diri gimana bisa hamil coba? Aku kembali melirik suamiku yang sejak tadi hanya diam. Dia selalu saja ragu-ragu untuk berada di pihakku atau ibunya setiap kali ada sedikit tegangan dari kami. Oh ya, ibu mertuaku memang tidak tahu kalau aku bukan guru honor. Dia tidak tahu kalau statusku adalah guru PNS jauh sebelum aku dan Mas Angga menikah. Bukan aku berniat untuk menyembunyikannya selama 7 tahun ini. Wanita yang sangat dihormati oleh suamiku itu sudah menebak sejak awal kalau aku adalah guru honorer. Selain alasan kami berasal dari suku yang berbeda, status pekerjaanku yang dipandang rendah, dan kedua orang tuaku yang sudah meninggal, membuat ibu Mas Angga enggan memberi restu. Kamu cuma guru honor, apa bisa mengimbangi Mas Angga yang kerjanya kantoran? Gaji kalian aja nggak seimbang, kata wanita itu saat pertama kali Mas Angga memperkenalkanku. Karena dia sudah menyimpulkan seperti itu sejak awal, aku juga tidak repot-repot meluruskannya. Mas Angga juga kulihat tidak berusaha untuk menjelaskan kebenaran itu dari ibunya. Mungkin dia juga punya alasan lain kenapa memilih merahasiakannya, aku pun tak tahu. Ya Allah Mas, kasihan sekali kamu. Harus memakan makanan yang tidak kamu sukai. Pasti kamu terpaksa kan? Tebak ibu mertua sambil melihat anaknya yang sedang lahap memakan makanan itu. Makanan Tamara enak kok, Bu. Mas suka banget, dia pintar sekali masak. Ibu cobain deh pedesnya itu nggak bikin mules. Malah kalau nggak ada sambal, Mas sekarang nggak bisa makan. Jawab Mas Angga sambil tertawa. Wajah ibu mertuaku berubah masam.
Terlihat sekali dia tak senang dengan cara putranya memujiku. Aneh kan? Ibu mertua tetap saja tidak percaya kalau anaknya itu sangat menyukai masakanku. Tetap saja berdebat dengan anaknya bahwa anaknya hanya menyukai masakannya. Sop ayamnya enak kan, Bu? Tanyaku mengalihkan pembicaraan. Masih bisa dimakan. Jawabnya enggan memuji. Setelah drama-drama demikian, aku melihat sendiri dia menyendokkan kembali sup itu ke dalam piring nasinya yang tinggal sedikit. Aku baru tahu kalau definisi tak enak itu bisa menghabiskan lebih dari 1 centong nasi di piring. Tak hanya sop saja yang dia makan. Tangannya juga mencopot tempe mendoan dan tahu goreng yang masih terasa hangat di piringnya. Setelah selesai makan, kami pindah ke ruang keluarga. Ada televisi berukuran besar di sana. Televisi yang juga aku beli jauh sebelum aku dan Mas Angga menikah. Sayang sekali, ibu mertua beranggapan bahwa semua benda yang ada di rumah ini milik putranya. Oh ya Mas, kamu ingat Anissa kan? Adik sepupumu yang dulu pernah tinggal di rumah kita. Ibu mertua kembali bertanya. Sejak tadi, dia terus bicara pada putranya tanpa mempedulikan aku. Aku yang merasa tak nyaman akhirnya menyibukkan diri dengan bermain ponsel. Biarlah mereka menghabiskan waktu bersama. Mungkin kerinduan antara ibu dan anak itu memang nyata. Berhubung aku ditinggal ibuku sejak kecil dan belum pernah punya anak, aku tak mengerti tentang ikatan itu. Ingatlah Bu, masa nggak ingat sama sepupu sendiri? Dia masih di Jepang kan sekarang? Aku udah lama nggak kontekan sama dia, kata suamiku. Nah, rencananya minggu depan dia bakal pulang ke Jawa. Maka dari itu, ibu ingin dia sementara untuk tinggal di rumah ini sama ibu. Tapi bukannya dia udah punya suami? Tanya suamiku. Dia itu udah cerai karena suaminya selingkuh dengan rekan kerjanya di kantor. Kan kasihan, apalagi lagi hamil. Ya hitung-hitung sambil si Tamara itu latihan jadi ibu hamil. Aku bicarakan ini sama Tamara dulu ya Bu. Jawab Mas Angga. Ngapain bicara sama Tamara Mas? Ini kan rumahmu. Kamu kepala keluarganya loh. Tegur ibu mengingatkan Mas Angga. Terlihat sekali dia tidak suka setiap namaku dilibatkan. Biar ibu saja yang bilang sama istrimu. Sepupunya Angga mulai besok akan tinggal di sini. Dia akan tinggal sama ibu di kamar tamu. Tegas ibu mertua dengan gayanya yang songong. Ingat ya, kamu gak boleh ketus sama dia. Anissa sama Angga itu sudah seperti saudara kandung. Jangan malu-maluin. Iya Bu. Mas setuju saja kalau Anissa tinggal di sini. Lagian kasihan juga, dia kan lagi hamil. Masa harus tinggal sendirian? Hitung-hitung biar Tamara punya teman di rumah. Jawab Mas Angga pada akhirnya. Aku mengerutkan alis. Mas Angga setuju sepupunya tinggal di rumah kami. Bukannya tadi dia bilang ingin bicarakan dulu denganku. Kenapa sekarang berubah pikiran? Oh ya, ibu juga sudah bilang sama Anissa, besok kamu yang akan jemput dia di bandara. Kamu bisa kan izin lagi? Kasihan kalau Anissa harus naik taksi ke sini. Ibu sudah ngasih alamat rumahmu sama dia. Oh iya Bu, bisa. Besok aku izin lagi sama atasanku. Setelah jemput Anissa, baru aku kembali ke kantor lagi. Jawab Mas Angga menanggapi. Gak boleh, aku gak setuju kalau sepupu Mas ikut tinggal di rumah kita. Jawabku. Karena ini tidak bisa dibiarkan. Bisa-bisanya suamiku menganggap diriku hanya patung. Dia langsung setuju pada permintaan ibunya. Padahal dia tahu bahwa aku tidak menyukainya. Apalagi ini kan rumahku. Kamu menolak? Apa kamu Tamara? Ibu gak minta persetujuan dari kamu ya? Jawab ibu. Dia tak suka saat aku angkat bicara. Mas Angga sama wanita itu bukan mahram Bu. Mana boleh mereka tinggal serumah? Aku memberi alasan penolakanku. Lebih baik bantu dia cari kontrakan aja Mas. Jangan tinggal di sini. Nah kan, ibu bilang juga apa? Istrimu ini posisinya berlebihan, Mas. Ibu geleng-geleng tak percaya. Bukan masalah posesif, tapi dalam agama pun tidak diperbolehkan kalau sepupu berlainan jenis tinggal di satu rumah. Terlalu banyak mudaratnya. Mas Angga kali ini terkejut saat mendengar ucapanku. Dek, kamu curiga sama Mas? Aku sangat bingung bagaimana caranya memberitahu Mas Angga kalau aku takut terjadi fitnah saat ada sepupunya yang tinggal di rumah ini. Apalagi jika ibu pulang nanti. Itu artinya hanya tinggal kami bertiga di rumah ini. Dulu, ibu mertua pernah memberitahu padaku bahwa jadi PNS itu tidak mudah, harus sangat pintar. Kalau enggak ya harus punya orang dalam. Kalau kamu gak punya salah satunya, seumur hidup pasti tetap jadi honorer. Kata ibu mertuaku saat itu. Aku masih menghargai Mas Angga yang meminta aku untuk menyembunyikan status pekerjaanku. Dia tidak mau kalau ibu tahu gajiku lebih besar daripada gajinya sebagai karyawan kantoran. Aku tersenyum tipis mengingat kalimat ibu yang meremehkan aku. Namun di saat yang bersamaan, dia juga meninggikan putranya. Mas Angga yang punya selera tinggi dan berkelas. Saat ini, mertuaku menerima kartu tanda pengenal yang baru saja aku sodorkan kepadanya. Mata tua itu memindai lekat-lekat tulisan yang ada di kartu tersebut. Raut wajahnya berubah-ubah. Campuran antara rasa terkejut dan syok yang datang secara bersamaan. Sekarang ibu tahu kan kalau aku udah PNS, aku diangkat di tahun pertama setelah lulus kuliah.
Jelasku kepada ibu mertua. Mas, apa maksudnya ini? Kenapa di sini tertulis Tamara Setiawati, pekerjaannya pegawai negeri sipil? Tanya ibu dengan suara bergetar. Dia menatap putranya dengan pandangan menghujam dan dalam. Kamu bilang Tamara ini cuma honorer. Bu, sebenarnya Tamara belum lama diangkat, dia baru beberapa bulan ini jadi pegawai negeri. Jawab Mas Angga. Aku merasa aneh. Kenapa Mas Angga tidak mau ibu tahu pekerjaanku yang sebenarnya? Aku masih tak menemukan alasan yang tepat untuk dia merahasiakan semuanya dari ibu. Oh, pantas sombong, rupanya baru diangkat. Jadi PNS karena belas kasihan pemerintah ya? Sudahlah, Dek, ibu capek. Jangan tambah beban ibu, kata Mas Angga. Aku kembali mengernitkan keningku melihat sikap Mas Angga yang berbeda. Mas aneh deh, kenapa harus bohong sama ibu? Aku udah lama jadi pegawai negeri ya, Bu. Sebelum nikah sama Mas Angga, aku pun sudah jadi PNS. Apa perlu aku tunjukkan SK pengangkatannya? Tanya aku tak gentar semakin Mas Angga ingin merahasiakannya dari ibu. Semakin kuat pula dorongan dalam diriku untuk memberitahunya. Satu lagi, Bu, ini rumahku. Aku bisa tunjukkan pada ibu surat rumahnya. Di sana juga ada bukti transaksi jual beli. Aku beli sebelum nikah sama Mas Angga. Pantang bagiku diremehkan seperti ini. Angga, ada apa ini sebenarnya? Kamu bilang ini rumahmu. Ibu mengabaikan penjelasanku. Dia memilih untuk kembali bertanya pada anak lakinya. Gajimu besar, kau bilang selama ini beli rumah ini dari hasil tabungan pekerjamu, Angga. Kenapa Tamara bilang rumah ini dia yang beli? Ibu menuntut penjelasan dari Mas Angga. Lelaki itu terlihat gugup, dia memelototiku. Pandangan matanya terlihat sekali kalau dia marah, karena aku sudah memberitahu ibunya tentang semua kebenaran itu. Maafkan Angga, Bu, kata Mas Angga dengan suara lirih. Jadi benar, kamu bohong sama ibu. Maafkan Angga, Bu, Angga salah, kata Mas Angga sambil mengalirkan air mata dari matanya. Dia menangis terisak di bawah tatapan sang ibu. Aku yang ada di sana pun dibuat terkejut olehnya. Kenapa? Kenapa suamiku harus menangis saat semua kebohongannya terungkap? Apa salahnya memberitahu ibu kebenaran tentang pekerjaanku dan status kepemilikan rumah ini? Kasihan sekali anak lelakiku. Cetus ibu. Bukannya marah, dia malah memeluk Mas Angga erat-erat. Jemari tangannya yang keriput kini menepuk pundak Mas Angga dengan lembut. Dia menenangkan anak lelaki kesayangannya itu yang secara mengejutkan bertingkah seperti korban yang terluka. Kasihan sekali kamu, Nak. Kamu pasti tertekan selama ini kan? Istrimu ini, dia pasti sering merendahkanmu karena dia yang punya rumah ini. Lagi-lagi kata-kata yang meluncur dari bibir ibu mertua membuat aku ternganga. Kenapa ibu tetap menyalahkan aku? Tamara sudah zalim sebagai istri, dia sudah menodai harga diri suaminya. Malangnya anak lelakiku, punya istri tak bisa jadi perhiasan bagi suaminya. Oh iya Tamara, walaupun ini rumahmu, tetap ada hak Angga di sini. Dia sebagai suami dan kepala keluarga juga ada hak atas rumah ini, kata ibu mertuaku. Ayo Nak, antar ibu ke kamar. Ibu tiba-tiba lelah sekali rasanya. Ibu pun langsung bergegas akan menaiki tangga. Oh iya Tamara, kalau kamu masih mau jadi istrinya Angga, jangan coba-coba merendahkan Anissa saat dia tiba besok, tegas wanita tua itu sebelum berbalik. Aku menghela nafas dengan berat. Ibu ternyata masih tetap kekeh ingin memasukkan sepupu suamiku ke sini. Silakan saja Bu, tapi lihat saja nanti. Aku bukan menantu yang bisa ibu perlakukan seenaknya. Aku mengepalkan tangan dan mengeram penuh tekad. Seperti biasa, aku bangun subuh untuk menyiapkan sarapan dan bekal untukku dan Mas Angga ke kantor. Berhubung ibu minta ditemani putra kesayangannya, semalam aku tidur sendiri. Mas Angga bahkan tak datang ke kamar untuk berpamitan lagi. Sepertinya dia masih kesal karena aku memberitahu ibu tentang pekerjaan dan status kepemilikan rumah ini. Aku mengurungkan niat untuk membangunkannya untuk sholat subuh. Aku yakin ibu mertua yang sudah bergelar hajah itu tidak mungkin melewatkan waktu sholatnya. Sayang sekali, anggapanku ternyata salah. Saat waktu sudah menunjukkan pukul 6 pagi, baik Mas Angga maupun ibunya belum ada yang keluar dari dalam kamar. Aku yakin mereka tidak sholat karena di kamar kami tidak ada kamar mandi di dalam. Aku pasti melihat jika mereka keluar. Bisa-bisanya Mas Angga melewatkan waktu sholat, ucapku kesal. 1 jam kemudian, saat waktu sudah menunjukkan pukul 7, aku duduk dengan bimbang di depan meja. Kotak bekal milikku dan Mas Angga sudah selesai disiapkan. Tapi mereka belum juga bangun. Karena harus berangkat kerja, aku memutuskan untuk mengetuk pintu kamar itu. Sekali, 2 kali mengetuk, namun tetap tidak ada jawaban dari dalam. Ketika aku meninggikan suaraku untuk membangunkannya, tiba-tiba, "Iya, berisik banget sih," saat suara serak dari dalam. Aku menunggu di depan pintu, langkah kaki mendekatkan ke arah pintu. Tak lama kemudian, pintu pun terbuka. "Berisik banget sih, Dek. Ibu masih tidur tahu, ganggu aja kamu." Astagfirullahaladzim, bisa-bisanya ibu sama Mas masih tidur. Aku menggeleng kepala tak mengerti. Gara-gara siapa semalam, Mas harus bergadang buat bujuk ibu? Kamu sadar gak sih, ibu jadi sedih dan nangis semalaman gara-gara ucapanmu kemarin? Kamu itu ya Dek, gak pernah nurut sama Mas.
Hobinya bantah terus. Mas lebih paham perasaan ibu. Harusnya kamu paham. Sebagai menantu juga bisa jaga perasaan ibu. Angga malah memarahiku. Baiklah, kita bicara lagi nanti. Kamu gak kerja? Aku bertanya untuk mengalihkan pembicaraan. Aku juga harus menjaga moodku. Karena aku akan berhadapan dengan anak-anak nanti di sekolah. Aku izin. Jawab Mas Angga singkat. Izin? Iya, ibu mau jemput Anissa ke bandara. Aku gak tega minta ibu berangkat sendiri pakai taksi. Mas, gak usah teriak, ibu masih tidur. Aku belum bilang setuju ya buat sepupu kamu tinggal di rumah ini. Kamu yakin mau dia tinggal di sini? Aku menggeleng. Mereka hanya sepupu, bukan saudara kandung. Saudara kandung pun jika wataknya sama seperti ibu mertuaku, aku pasti enggan untuk menampungnya. Jangan mentang-mentang ini rumahmu, kamu bisa menjauhkan aku dari keluargaku, Tamara. Anissa itu sudah seperti adik kandung bagiku. Suka atau tidak, dia akan tetap tinggal di sini. Mas gak minta persetujuan kamu. Kamu setuju atau tidak, Anissa akan tetap tinggal di sini. Cobalah jadi istri itu sekali-kali nurut sama suami. Jangan terus-terusan membangkang. Tegas Mas Angga. Jangan mentang-mentang gajimu besar, kamu hilang rasa hormat sama suamimu. Sambungnya lagi dengan wajah menyorot tajam. Aku pun pergi bekerja meninggalkan suami yang sedang naik darah. Iya, aku tidak ingin memperpanjang masalah dengan suamiku itu. 1 minggu berlalu, kini rumah Tamara kian ramai dengan kedatangan sepupu suaminya, si Anissa. Tamara kian tidak nyaman tinggal di rumahnya sendiri. Ketidaknyamanan itu kian menjadi-jadi hingga akhirnya memuncak di suatu pagi. Kala itu, hari Minggu, di mana Tamara dan suaminya libur bekerja. Tamara sengaja memasak makanan spesial untuk sarapan suaminya, yaitu opor ayam kesukaan suaminya. Dulu, waktu zaman pacaran, Mas Angga sangat senang dengan opor ayam buatan Tamara. Angga bilang, opor buatan Tamara itu berbeda dengan opor manapun. Tamara berniat semoga lewat masakan ini, hubungannya dengan Angga bisa membaik. Angga lah yang paling awal keluar kamar dan sudah berada di meja makan. Sayang, kamu udah bangun belum? Kata Tamara lembut kepada suaminya. Dan sapaan Samara pun ditanggapi baik oleh Angga. Iya nih, kamu masak apa sayang? Pagi-pagi udah harum aja nih, baunya ke seluruh ruangan. Kata Angga kepada Tamara. Iya nih, aku masak opor kesukaan kamu buat kita sarapan. Kamu suka kan sayang? Tanya Tamara. Wangi banget sayang. Tentu saja aku suka opor ayam kesukaanmu. Tak disangka niat Tamara memperbaiki hubungan dengan suaminya berjalan begitu mulus. Hingga saat Tamara dan Angga hendak makan, keluarlah Anissa dan ibunya Angga. Mereka duduk hendak ikut sarapan bersama Tamara dan Angga. Silakan Bu, Anissa, kita sarapan bareng. Ini Tamara buatin opor ayam yang enak banget, kalian pasti suka. Kata Angga menawari ibu dan sepupunya saat sarapan bersama. Tamara pun memberikan piring kosong untuk mereka mengambil masakan. Aduh Mas Angga, aku gak boleh makan makanan yang mengandung santan, kata Anissa. Seketika Angga dan Tamara pun saling tatap. Iya, kamu ini gimana Tamara? Kamu kan tahu sepupumu ini lagi hamil besar. Kamu malah masak sarapan yang banyak mengandung santan kayak gini. Kamu ini niat baik kok tanggung-tanggung. Kamu niat gak sih bikinin sarapan? Kata ibunya Angga membela si Anissa. Maaf ibu, saya lupa kalau di antara kita ada yang lagi hamil dan dilarang makan makanan yang banyak mengandung santan. Kata Tamara membela diri. Maaf, makanya hamil biar tahu dan paham apa aja larangan orang hamil. Iya bu, sungguh saya tidak tahu. Jika memang Anissa tidak berkenan dengan sarapan yang saya buat, dia bisa kok bikin sarapan sendiri di dapur. Di lemari es masih ada bahan-bahan makanannya. Kata Tamara menawari Anissa untuk bikin sarapan sendiri. Kamu gila Tamara. Mana bisa Anissa melakukan pekerjaan yang berat? Kamu tega jika ada sesuatu terjadi pada kandungannya. Bentak ibu mertua Tamara itu. Lalu harus bagaimana bu baiknya? Tanya Tamara kepada ibu mertuanya itu. Gak mungkin Angga juga yang masak kan? Dan jika ibu yang masak, di mana rasa hormatmu? Lalu, maksud ibu, aku juga yang harus buatkan sarapan untuk Anissa? Tanya Tamara. Ya jelas siapa lagi, pakai nanya segala. Kata ibu mertuanya sambil memasang wajah yang sinis kepada menantunya itu. Ibu, sudah cukup, biarkan Anissa memasak makanannya sendiri. Istriku sudah lelah memasak pagi-pagi buta untukku. Lagian kandungan Anissa belum terlalu tua. Tidak masalah bukan kalau hanya bergerak untuk memasak untuk dirinya sendiri. Kata Angga membela istrinya Tamara. Tamara pun seakan tak percaya, kini suaminya berani membela martabatnya di depan ibunya sendiri. Angga, apa ibu tidak salah dengar? Kamu membela istrimu sendiri dibanding ibu dan sepupumu, kata ibunya Syah. Aku tidak membela siapapun, aku hanya menengahi masalah siapa yang butuh makan dan siapa yang harus masak. Istriku sudah masak untukku, suaminya, dan Anissa itu bukan kewajibannya. Jadi makan atau tidaknya Anissa bukan tanggung jawab Tamara, Bu. Kata Angga sambil melihat ke arah Anissa yang hanya bisa diam saja. Angga, kamu keterlaluan. Kamu selama ini ibu banggakan, sekarang kamu berani melawan perkataan ibumu sendiri.
Tanya ibu kepada Angga. Ibu yang sudah keterlaluan memperlakukan istriku Tamara. Bukankah ibu tahu rumah ini miliknya dengan hasil uang kerja kerasnya sendiri? Dan gajinya pun jauh lebih besar dibanding aku. Tapi dia masih menghormatiku dan melayaniku dengan baik. Harusnya ibu bersyukur punya menantu seperti Tamara. Bukannya malah memperlakukan dia seperti pembantu di rumah sendiri, kata Angga tegas. Baik jika ibu sudah tidak dianggap di rumah ini. Lebih baik ibu dan Anissa pergi, Angga, kata ibunya mengancam. Sudah Mas Angga, jangan kamu lanjutkan. Biarkan aku aja yang masak untuk Anissa, kata Tamara sambil memegang tangan suaminya itu. Tidak Tamara, kamu sudah cukup menderita atas kesalahanku dan perlakuan ibu. Kini biarkan aku yang melindungimu, kata Angga. Ibu, aku menghormatimu selayaknya anak kepada ibu. Tapi ibu kini sudah kelewat batas. Tanggung jawabku adalah melindungi dan memastikan kebahagiaan istriku. Aku tidak mengusir kalian dari rumah ini. Tapi jika kalian ingin pergi, aku pun tidak akan menahannya, tegas Angga kepada ibunya dan Anissa. Hingga akhirnya dengan penuh emosi yang menggebu-gebu, ibu Angga pun mengemasi pakaiannya dan pergi dari rumah itu bersama Anissa yang sedang hamil. Hubungan keluarga Tamara dan Angga pun mulai berbenah ke arah yang lebih baik. Mereka saling menghargai dan terbuka satu sama lain. Tak lama sejak kejadian itu, Ibu Angga menghubungi Angga dan mengaku menyesal atas perbuatannya kepada Tamara. Ia merasa bersalah dan malu kepada menantunya itu. Tamara dan Angga pun sudah memaafkan dan melupakan kejadian yang telah lewat. Mereka juga menawari agar ibu dan Anissa tinggal lagi di rumah Tamara. Namun ibunya menolak. Ia lebih nyaman tinggal di kontrakan yang tiap bulannya Angga lah yang membantu untuk bayar uang sewanya.